Hai anak hebat, kembali lagi ke pembahasan AKM bersama Bu Vicky. Kali ini kita akan membahas 2 soal ya. Kali ini Bu Vicky sudah menyiapkan teks informasi atau kemampuan untuk memahami teks. Nah, di sini ada iklan atau ada poster yang memberikan kita informasi tentang manfaat makan ikan. Oke, kita simak dulu posternya ya. Di situ ada gambar ikan yang mengena, di situ bertuliskan mengandung omega 3, salah satu jenis lemak tak jenuh yang juga terdapat pada protein nabati. Sangat baik dan juga diperlukan oleh tubuh. Dan ini beberapa manfaatnya. Yang pertama, bergizi tinggi, mengandung protein, lemak, minyak ikan, vitamin A, D, B6, B12, mineral, yodium, dan zat besi. Berfungsi sebagai antioksidan, mencegah kerusakan sel-sel tubuh dan memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Berperan penting dalam peningkatan gizi, terutama 1000 hari pertama kehidupan. Meningkatkan kecerdasan otak atau IQ karena banyak mengandung omega 3. Mengurangi resiko penyakit seperti jantung, stroke, darah tinggi, radang sendi, depresi, dan Alzheimer. Perbandingan kandungan omega 3 ikan dengan daging lainnya. Ikan memiliki omega 3 sebanyak 210, sedangkan tiram memiliki kandungan omega 3 150, udang 120, lobster 105, sapi 22, ayam 19, dan kambing 18. Nah, pertanyaannya, apakah manfaat makan ikan menurut infografis di atas? Kita hanya memilih satu jawaban yang benar dari 5 pilihan jawaban ini ya. A. Mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. B. Mengandung vitamin B6 lebih banyak bila dibandingkan dengan udang. C. Berperan penting dalam pertumbuhan bayi hingga usia 3 tahun. C. D. Membantu tubuh memproduksi sel-sel baru. E. Menurunkan kemungkinan terserang penyakit jantung. Oke, silakan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Kalian bisa post dulu video ini. Oke, kita akan bahas jawabannya. Nah, di sini dalam infografis di sebelah ini kita bisa mengetahui banyak sekali manfaat ikan ya. Jadi pilihlah jawaban yang itu bisa mengcover, yang itu mencangkup semua informasi yang ada dalam infografis ini. Oke, jawabannya adalah yang A, mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh ya. Ini jawaban A ini sudah mencakup semua atau seluruh informasi yang ada dalam infografis ini. Selanjutnya yang kedua ada teks informasi ya. Kita akan menginterpretasi dan mengintegrasi teks ya. Kita simak dulu teksnya. Ironi konsumsi ikan di Indonesia. Kenapa? Potensi sumber daya ikan di Indonesia selama ini dikenal sangat melimpah. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat potensi sumber daya ikan saat ini sudah mencapai 9,9 juta ton. Selain itu, potensi luas lahan budidaya ikan juga mencapai 83,6 juta hektar. Namun dari semua potensi tersebut, minat masyarakat untuk mengonsumsi ikan sebagai lauk masih harus terus ditingkatkan. Konsumsi masyarakat Indonesia terhadap ikan masih terbilang rendah. Rata-rata tingkat konsumsi ikan di Indonesia baru mencapai 41 kg per kapita per tahun.
Meski mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di 37 sampai 38 kilo per kapita per tahun, tingkat konsumsi ikan di Indonesia masih kalah jauh dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, 70 kilo per kapita per tahun, dan Singapura 80 kilo per kapita per tahun. Bahkan kalah telak dengan Jepang mendekati 100 kilo per kapita per tahun. Beberapa hal yang menjadi penyebab masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di Indonesia diantaranya adalah: 1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi dan manfaat ikan bagi kesehatan dan kecerdasan. 2. Rendahnya suplai ikan akibat kurang lancarnya distribusi. Ketiga, belum berkembangnya teknologi pengolahan dan atau pengawatan ikan sebagai bentuk keanekaragaman dalam bentuk memenuhi kebutuhan ikan. Nah, pertanyaannya, manakah pernyataan yang merupakan fakta atau opini terkait ironi konsumsi ikan di Indonesia? Nah, fakta itu adalah suatu pernyataan yang diikuti dengan bukti-bukti, yaitu namanya fakta. Kalau opini itu adalah suatu pernyataan, gagasan atau pendapat seseorang yang belum tentu benar adanya. Nah, di sini ada tabel pernyataan. Kita akan menggolongkan apakah yang ini, mana yang fakta, mana yang opini dari pernyataan yang telah dituliskan. Oke, kita akan bahas satu persatu. Tingkat konsumsi ikan di Indonesia jauh lebih rendah dari negara tetangga. Fakta atau opini silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Oke, jawabannya adalah fakta ya. Ini suatu pernyataan yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Yang kedua adalah pendistribusian ikan tidak berjalan baik. Apakah ini fakta atau opini? Silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Jawabannya adalah opini ya, karena pernyataan ini tidak diikuti, tidak dilengkapi dengan adanya info yang mendukung, tidak didukung oleh bukti-bukti ya. Dalam teks yang sudah kita baca tadi tidak diikuti dengan bukti-bukti. Jadi ini termasuk dalam opini. Yang ketiga, pernyataan yang ketiga, pengolahan maupun pengawetan ikan masih tertinggal. Fakta atau opini? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Oke, jawabannya adalah opini ya. Ini masih sama seperti pernyataan berikutnya. Pengolahan maupun pengawetan ikan masih tertinggal. Nah, ini belum diikuti dengan adanya fakta atau belum diikuti dengan adanya bukti-bukti yang mendukung pernyataan tersebut. Jadi ini masih termasuk opini. Pernyataan yang terakhir, potensi ikan di Indonesia hampir mencapai 10 juta ton. Fakta atau opini? Silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Oke, jawabannya adalah fakta ya. Pernyataan potensi ikan di Indonesia hampir mencapai 10 juta ton ini merupakan suatu fakta yang mana dalam pernyataan ini ya itu sudah dibarengi atau sudah dilengkapi dengan adanya data pendukung ya atau bukti-bukti. Oke, dari sini cukup sekian pembahasan 2 soal AKM. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye bye.